Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan soliha amalan makbula. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Allah yang Allah selalu berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat kepada hambanya, dan Allah akan memberikan keberkahan nikmat itu kepada hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umat yang dicintainya dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita berada di satu acara yang sangat selalu kita nanti-nantikan. Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tema yang akan kita angkat pada saat ini adalah syarat taubat nasuha. Tema ini adalah untuk orang-orang yang diberikan hidayah dari setiap salah dan dosa. Karena manusia yang dikatakan al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusialah tempat segala salah dan tempat segala dosa. Ketika manusia hidup di dunia, tidak ada manusia yang tidak pernah punya salah. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah punya dosa. Sedikit banyaknya tergantung perilaku manusia itu sendiri. Maka orang yang baik adalah bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahannya, sehingga dijadikan kesalahannya itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulangi di masa yang akan datang. Ketika manusia berdoa, wa taubatan qoblal maut, kita memohon kepada Allah, berilah ya Rabb taubatku, ampuni taubatku sebelum aku dimautkan oleh Engkau ya Rabb. Kita ingin dibersihkan segala kesalahan, segala dosa sebelum datang kematian kepada kita. Andai kata kita dalam keadaan dosa, dalam keadaan membawa permasalahan yang belum kita taubati, maka ini akan menjadi satu malapetaka. Mulai alam kubur, alam barzah sampai hari kiamat, maka Allah akan menghukum kepada orang yang masih memiliki dosa dan kesalahan. Maka pertanyaan kita adalah, apakah orang-orang yang berdosa akan terus dan akan masuk ke dalam api neraka, tidak akan masuk ke dalam surga? Allah Subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada hamba ciptaannya, Allah tidak mau umatnya, hambanya masuk ke dalam api neraka walaupun dosanya sampai penuh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah
walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang melakukan fahisyah, satu dosa, satu kesalahan, satu kemaksiatan, au zalamu anfusahum, atau dia sering zalim kepada dirinya sendiri, kemudian zakarallah, dia dapat hidayah, entah itu dia duduk di majelis ilmi, dan ulama menyarankan kepada kita, wastima'il kamalil hukama, duduklah kau di majelis ilmu, kau dengarkan nasihat-nasihat para ulama, maka hatimu akan tentram. Zakarullah fastaghfaru, dia mendapatkan hidayah, ya Rob, begitu banyak salah dan dosa yang telah aku lakukan. Aku takut ketika mati nanti aku ada di dalam neraka dan siksaanmu. Terima kasih ya Rabb, kau telah berikan kesempatan aku. Fastaghfaru, kemudian dia beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dosa manusia yang ketika ditaubati oleh dirinya, khususnya taubatan nasuha, karena Allah yang perintah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu, hai orang-orang yang beriman, jangan pesimis. Andai kata kau melakukan kesalahan dan dosa, aku Allah Maha Pengampun. Tubu ilallah, aku sediakan pintu taubat untukmu hingga malam yugorgir, hingga sampai napasmu sampai di kerongkongan. Hebatnya Allah, sayangnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa selalu menghapus dosa dan kesalahan. Khususnya mereka bertaubat dengan satu taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, satu taubat yang bisa menghancurkan kesalahan, yang bisa menghancurkan dosa, yang bisa menghapus dosa sehingga kita masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana syarat daripada taubatan nasuha itu? Inilah tema kita pada saat ini, syarat taubat nasuha. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana dulu. Apa itu taubatan nasuha dan apa syaratnya? Setelah pesan-pesan berikut ini.